Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kalau bangun budaya perusahaan itu kayak proyek renovasi rumah yang nggak ada habisnya gitu? Selalu aja ada yang perlu ditweak, diperbaiki, dikembangin. Nah, kali ini kita mau bahas mendalam soal ini nih. Kita lihat budaya perusahaan sebagai, yaitu tadi, proyek tanpa akhir yang fundamental banget. Sumber kita kali ini dari buku Masters of Scale. Kita gali pemikiran dari para pemimpin kayak Reed Hastings di Netflix, terus ada Danny Meyer dari Shake Shack juga. Tujuannya, ya kita beda barang lah kenapa budaya itu bukan pajangan doang, tapi mesin yang jalan terus. Dan gimana ngelolanya secara sengaja dari awal. Kita mulai dari yang sering banget jadi omongan ya, Netflix. Transformasinya kan gila banget tuh, dari layanan DVD lewat pos, jadi raksasa streaming global. Reed Hastings sering bilang kalau kuncinya ya di budaya perusahaannya. Kita tahu kan soal culture deck mereka yang terkenal itu. Isinya juga lumayan radikal. Ada kebebasan sama tanggung jawab tinggi, transparansi ekstrim kayak keeper test. Terus bahkan nggak ada aturan baku soal cuti. Gimana sih ini bisa jadi kunci adaptasi mereka? Nah, ini poin krusial banget. Budaya Netflix itu yang dijelasin di Culture Deck itu kan dokumen yang secara eksplisit ya, ngejelasin nilai sama ekspektasi mereka. Itu contoh bagus gimana budaya bisa jadi mesin adaptasi yang berkelanjutan gitu. Prinsip keeper test tadi misalnya, di mana manajer tuh rutin nanya ke diri sendiri, gue bakal berjuang nggak ya buat pertahanin orang ini kalau dia dapat tawaran lain. Itu kan mendorong standar tinggi, ya kan? Sama kejujuran radikal terus-menerus. Mereka percaya buat terus inovasi di pasar yang geraknya cepat banget, ya butuh talenta terbaik yang dikasih konteks bukan cuma aturan kaku. Ini nyambung banget sama peringatan Reid Hoffman. Kalau nggak baikin fondasi budaya di awal, wah itu fatal. Karena nggak bisa tuh nanti aja diperbaiki pas lagi blitzscaling, pas lagi tumbuh kenceng-kencengnya. Budaya itu mesti dirawat, dibentuk, ya tiap hari. Oke, jadi bukan soal bikin aturan sekali, terus udah gitu ya, tapi lebih kayak bangun sistem yang hidup terus. Mirip kayak Danny Meyer dong ya, yang bangun Union Square Cafe itu kan fokusnya ke rasa pengalaman tamu. Dia nyebutnya 51% keramah tamahan. Artinya aspek ramahnya tuh lebih penting dari teknis layanan atau bahkan rasa makanannya sendiri. Tapi dia sadar ini perlu diajarin secara eksplisit. Dan terus-menerus, apalagi pas restoran keduanya kerasa beda gitu, karena nilai itu belum nancep kuat. Betul sekali. Dan yang menarik dari Meyer ini, ya kesadarannya itu. Kalau budaya perlu ditanam, terus dirawat. Ini mirip nih sama Payal Kadakia dari kelas PES. Visinya dia kan bukan sekedar transaksi kelas olahraga ya, tapi bantu orang nemuin makna hidup. Nah, visi gede ini yang jadi jantung budaya perusahaannya, yang narik orang-orang yang punya keyakinan sama. Kayak kata Hoffman, startup itu mirip gerakan sosial lah. Perlu artikulasi jelas soal siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Tanpa itu, tanpa penanaman nilai yang jalan terus, ya orang datang cuma buat kerja, bukan buat bangun sesuatu bareng. Ini proses nggak ada hentinya memang. Dan siapa yang kita tarik masuk ke proyek ini jadi penting banget ya. Saya jadi ingat prinsipnya Mark Zuckerberg. Jangan rekrut orang yang Anda nggak mau kerja buat dia kalau perannya dibalik. Atau sarannya Adam Grant, lebih penting itu justru mencegah orang yang salah masuk tim. Misalnya, solois yang pinter banget tapi nggak bisa kerja bareng. Daripada cuma nyari bintang aja. Reid Hoffman malah lebih tegas lagi. Dia bilang karyawan awal itu ya co-founder budaya. DNA perusahaan itu ditentuin sama mereka. Satu aja rekrutan awal yang nilainya nggak pas, wah, dampaknya bisa ngerusak proyek budaya jangka panjang. Makanya seleksi di awal itu krusial banget buat mastiin keselarasan sama nilai inti yang mau terus dibangun. Tapi budaya yang kuat bukan berarti jadi seragam semua kan ya. Justru perlu keberagaman. Kayak Sally Krawcheck, dia sengaja cari co-founder yang beda banget buat Elevest. Atau Robert F. Smith di Vista Equity Partners yang pakai tes kepribadian sama bakat itu loh, Hipet Hires namanya. Yang dinilai itu aspek kayak kerendahan hati, intelek, passion, etos kerja, sama kepemimpinan. Bukan cuma lihat CV doang. Hasilnya timnya jadi beragam tapi tetap solid. Nah, disinilah pentingnya mendefinisikan budaya secara eksplisit. Kayak yang dilakuin Dharmesha dengan Culture Code HubSpot. Itu kan semacam manifesto publik ya, soal nilai sama cara kerja mereka. Tanpa definisi yang jelas, bias alami kita kan cenderung rekrut orang yang mirip-mirip kita aja.
Dengan mendefinisikan atribut yang dimau, misalnya kerendahan hati, rasa ingin tahu, kolaborasi, perusahaan bisa secara sadar ngevaluasi kecocokan kultural dan terus jaga keberagaman dalam proyek budaya mereka itu, biar nggak jadi monokultur yang kaku. Jadi jelas banget ya kesimpulannya, budaya perusahaan itu bukan tugas sampingan, bukan juga sesuatu yang bisa diselesaikan gitu aja. Ini pekerjaan inti yang berkelanjutan, dimulai dari hari pertama dan nggak pernah benar-benar selesai. Ini yang ngebentuk cara kerja kita, siapa yang gabung sama kita, dan akhirnya ya kapasitas kita buat terus adaptasi dan berkembang. Betul. Sebagai penutup nih, coba Anda refleksikan sejenak deh konteks Anda sendiri. Di tempat kerja, mungkin di tim, atau bahkan proyek pribadi Anda. Budaya macam apa sih yang sebenarnya lagi jalan di sana? Sadar atau nggak sadar, tertulis atau nggak tertulis. Itu proyek budaya Anda yang lagi berjalan sekarang. Nah, coba bayangin, gimana kalau satu aja nilai inti yang positif, yang mungkin selama ini implisit ya, mulai ditekankan secara sadar, secara konsisten, tiap hari. Perubahan apa ya yang kira-kira mungkin terjadi sama proyek Anda itu? Itu pertanyaan menarik buat direnungkan bareng-bareng.